Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Allah masih memampukan kita dalam keadaan sehat walafiat di pagi ini untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah kebersyukuran yang tentu tiada taranya yang harus kita syukuri. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah telah limpahkan untuk kita semua. Mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat ini. Segala puji bagi Allah tentunya, dan selawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia dan juga jamaah yang bergabung di pagi ini, baik yang menyaksikan langsung maupun yang lewat rekaman di YouTube. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita di bulan Sya'ban, bulan yang insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah kembali di bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana doa yang biasa dibacakan oleh para ulama, Allahumma barikna fi Rajab wa barikna fi Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, dan sebagaimana tentu bulan Ramadan menjadi sebuah persiapan menuju di bulan Syaban ini, menjadi sebuah persiapan untuk menuju Ramadan. Sebagaimana para ulama biasa menyebutkan di Rajab ini bulan menanam, bulan Syaban bulan untuk menyirami, dan Ramadan tentu menjadi saatnya kita untuk memanen, memetik hasil dari apa yang sudah kita persiapkan. Dan persiapan ilmu menjadi hal penting, karena insya Allah di pagi ini tema yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim Hafizahullah Ta'ala adalah tentang tafsir ayat-ayat puasa dalam yang sudah tentu kita kenal, tapi ada banyak hal yang tentu harus kita pahami dan kita persiapkan sehingga ketika kita masuk Ramadan menjadi bulan yang tentu kita maksimal untuk melakukan berbagai amal kebaikan dan juga berbagai macam ibadah. Alhamdulillah, Ustaz Fahmi Salim dia sudah bersama kita, insyaallah. Barakallah, kita doakan mudah-mudahan para guru kita, mobil khusus guru kita Ustaz Fahmi Salim, Allah senantiasa jaga beliau, Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Dan beliau sekarang masih banyak amanah yang beliau emban ya, baik di Majelis Ulama Indonesia maupun juga di Muhammadiyah, dan tentu beliau adalah yang sangat konsisten untuk menyuarakan tentang bagaimana kemerdekaan Baitul Maqdis atau kemerdekaan Palestina. Baik, tanpa panjang kalam, saya persilakan kepada guru kita Ustaz Fahmi Salim, pada Tuhan Masykur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bertatap muka dalam kajian rutin kita setiap puasa, setiap di Selasa pagi ini. Dan alhamdulillah kita sudah semakin masuki bulan Sya'ban, ya, semakin mendekat kita dengan bulan suci Ramadan, ya. Dan ini tentu saja
bagi hamba Allah, ya, orang-orang soleh terdahulu, Ramadan ini adalah musim atau musim ketaatan, musim ibadah, musim Al-Quran, ya, tempat kita untuk rehat dari hiruk pikuk dunia, walaupun tidak meninggalkan dunia, apa namanya, secara total ya, tapi betul-betul Ramadan ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu istimewa, menjadi tumpuan, ya, hamba-hamba Allah yang beriman. Karena itu ayatnya dimulai dengan seruan, ya, tentang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eh, Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuki Ramadan ini tentu saja kita penting sekali buat kita semua untuk mempersiapkan diri, ya. Caranya mempersiapkan diri apa namanya masuki Ramadan ini ya dengan bagaimana? Tentu dengan melengkapi, ya, pemahaman kita, ilmu kita. Nah, insya Allah dalam rangka kita menguatkan, ya, dan memotivasi diri kita untuk menyambut datangnya Ramadan, kita akan apa namanya mengkaji beberapa tema yang terkait dengan Ramadan ini, ya, dan sebagai langkah yang pertama, yaitu tema yang pertama ini adalah tentang tafsir ayat-ayat apa namanya eh, bulan, tafsir ayat-ayat tentang puasa, ya, tafsir ayat tentang puasa ini. Ramadan tentu di sini banyak hal yang bisa kita pelajari tentang ibadah Ramadan ini. Ya, kenapa? Pertanyaan yang paling mendasar itu apa sih? Ya, kenapa ini dipilih Ramadan itu? Kenapa kewajiban puasa itu adanya di bulan Ramadan? Ya, ini pertanyaan besar. Saya nggak tahu teman-teman itu pernah bertanya atau tidak. Kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan yang lain? Ya, bagi saya pertanyaan ini penting, ya, terkait dengan waktu. Apalagi Al-Quran menyatakan kewajiban puasa itu sudah berlaku juga kepada umat-umat sebelum kita. Nah, kalau demikian, dan kita meyakini bahwa umat Rasulullah ini adalah umat yang terbaik, ya, umat pilihan. Itu kalau umat Rasulullah ini adalah umat pilihan, umat terbaik. Kenapa? Puasa yang wajib itu bagi umat Islam, ya, itu diwajibkannya di bulan Ramadan. Ya, itu bagi saya sebuah pertanyaan yang penting untuk dijawab. Ya, nah, dalam Al-Quran itu kan ayat-ayat tentang puasa itu ada kurang lebih dimulai dari ayat 183 sampai 188. Ya, hanya 6 ayat aja itu. Ya, dan masing-masing ayat itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Memiliki penekanan tema, ya, mulai dari awal pensyariatannya. Itu menarik.
Coba lihat ya, rangkaian ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah puasa. Ya, teman-teman silakan buka ayatnya. Ayat 183 sampai 188 ya. Jadi harap dibiasakan ya kita ngaji itu apa namanya mencatat ya, mencatat bukan hanya mendengarkan gitu. Ya, ini ayat 183 ini tentang kapan apa namanya apa perintahnya. Kenapa ia diperintahkan? Ya, ketika Allah menyebutkan tentang awal pensyariatan puasa kepada umat Islam, itu Allah sudah menyatakan bahwa walaupun puasanya umat Islam ini Ramadan itu 1 bulan, ya, itu Allah sudah memberikan informasi yang sangat penting bahwa kewajiban puasa ini bukan tidak tidak hanya khusus umat Islam, ya, tapi juga umat sebelumnya juga sudah pernah diwajibkan untuk berpuasa. Nah, inilah yang kemudian ya kita bisa merasakan bahwa seberat apapun puasa yang dilakukan oleh kita umat Islam selama 1 bulan penuh ini, ya karena sekarang kan eh, di tengah budaya dan gaya hidup yang materialistis ya, yang memuja dan menghambakan diri kepada materi, kemudian bagaimana eh, apa, bisnis makanan ya kuliner kemudian apa namanya disebarkan ke seluruh dunia menjadi gaya hidup. Nah, di tengah-tengah ya kepungan materi, ya kepungan gaya hidup yang luar biasa itu kita diingatkan tentang apa? Ya, saat dalam 1 tahun ini kita berpuasa selama 1 bulan. Dan awal persyariatannya Allah sudah menekankan apa? Eh, Menyatakan bahwa itu ringan bagi kita, bagi umat Islam ini. Ringan. Ya. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya sudah disyariatkan pula ibadah puasa itu. Kemudian di ayat yang kedua, ya, ketika dinyatakan wajib berpuasa, nah Allah memberikan keterangan apa? Puasanya hanya beberapa hari saja, ya, hari-hari tertentu saja, beberapa hari tertentu yang ada di dalam 1 tahun, yaitu apa? Nah, nanti disebutkan syahrul Ramadan, itu bulan Ramadan. Sebelum memasuki apa namanya tentang substansi Ramadan itu, ketika baru dinyatakan tentang kewajiban puasa, itu Allah sudah memberikan dispensasi, ya, keringanan-keringanan. Siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, ya, dan juga orang-orang yang tidak kuat melaksanakannya, itu itu ada dispensasi-dispensasi. Apakah dengan apa? Dia berbuka puasa, kemudian dia ganti puasa Ramadan itu dengan puasa di hari lain setelah Ramadan, atau membayar fidyah bagi seorang miskin ya. Nah, itu disebutkan di ayat berikutnya ayat 184. Nah, setelah itu baru ayat 185 disebutkan ayaman ma'dudatnya itu kapan? Yaitu bulan puasa. Bulan puasa itu kapan? Syahrul Ramadan. Nah, di sini. Maka di situ muncullah pertanyaan, kenapa bulan Ramadan yang dipilih? Ya. Nah, bulan Ramadan yang dipilih itu di ayat yang ketiga ini disebutkan rasional apa namanya alasannya, ya,
Karena di bulan itulah Al-Quran ini diturunkan pertama kali. Alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum wasyahra falyasum. Ya. Kemudian ada dispensasi lagi ditekankan. Siapa yang sakit, siapa yang bepergian, ya, dia bisa menggantinya dengan hari lain. Nah, tujuan Allah mensyaratkan puasa ini, dia menginginkan apa? Allah menghendaki apa? Kemudahan, bukan kesulitan. Dan kita diingatkan agar apa? Menyempurnakan bilangan, ya, menyempurnakan puasa kita. Dan setelah selesai puasa itu, kita bersyukur, bertakbir, walitukabbirullah ala ma hadakum. Ini rangkaian yang sangat luar biasa, ya, ayat-ayat tentang ibadah puasa ini. Lalu kemudian dilanjutkan ayat yang keempat tentang berdoa. Ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, pentingnya berdoa. Tanda apa? Bahwa Ramadan ini adalah bulan eh, ijabahnya doa. Ya, bulan diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Karena ada kemiripan antara, ya, apa namanya, hikmah, alasan kenapa kita berdoa dengan berpuasa itu, ya. Allah menyebutnya dengan apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika kita berdoa, ya, kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka syaratnya apa? Falyastajibu li. Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman, percaya kepadaku. La'allahum yarshudun, ya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini tiga hal yang menjadi alasan kenapa Allah menyebutkan tiga prasyarat atau tiga kondisi atau prakondisi kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, tiga syarat itu, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, itu ada semua dalam ibadah puasa. Ya, kita puasa memenuhi panggilan Allah, menjawab seruan Allah, mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Ya. Allah dengan satu ayat di 183 surat Al-Baqarah, ya, menyatakan itu. Kemudian tiba saatnya, sudah masuk bulan Syaban, semua umat Islam di seluruh dunia sudah bersiap-siap. Bersiap-siap melaksanakan ibadah Ramadan. Ini ibadah massal. Ibadah yang kolosal dilakukan di seluruh dunia. Jadi ibadah massal. Ya. Kalau haji ibadah massal, ya, hanya orang-orang pilihan yang terpilih, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya, dan dilakukan hanya di satu tempat, ya, di tanah suci Makkah, di Masyaril Haram, ya, Makkah, Mina, Muzdalifah, sama Arafah. Itu ibadah kolosal juga, tapi kan terbatas. Ya, paling maksimal 2 juta, 3 juta orang dari seluruh dunia. Tapi berkumpul di satu tempat. Tapi kalau Ramadan, ini ibadah kolosal, ibadah massal umat Islam di seluruh dunia. Ya, caranya sama, ya, niatnya sama, tata caranya semua diatur oleh Allah. Ini jadi madrasah yang luar biasa. Ya, dalam rangka apa? Falyastajibu li, memenuhi, mematuhi perintahku kata Allah. Wal yu'minu bi, karena kita beriman kepada Allah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya.
Kalau iman, ya, plus kita menjawab atau memenuhi perintah seruan-seruan Allah, ya, hidup kita ini akan apa? Hidup kita ini akan selalu berada dalam kebenaran. Hidup kita selalu terbimbing oleh Allah. Penting, ya, hidup dalam bimbingan Allah. Selalu berada dalam kebenaran. Ini yang dibutuhkan oleh manusia, ya, dalam menjalani hidup itu. Paling enak hidup itu kalau ada petunjuknya, ya, mau ngapain, mau bagaimana, caranya bagaimana, ya. Yang paling enak dah manusia itu, yang paling enak manusia itu adalah, paling nikmatnya manusia adalah ya orang-orang beriman, hamba Allah yang muslim, ya. Di hidup di bumi ini dia ada panduannya, ada menjalankan apa, mau bagaimana, mau ngapain, waktunya kapan, ya. Itu semua ada panduannya, ada pedomannya, ada aturannya. Itu paling enak gitu. Ya, coba lihat manusia-manusia yang nggak beriman kepada Allah, nggak tahu dia di atas muka bumi ini mau ngapain, nggak tahu apa fungsinya dia di sini, ya, nggak tahu bagaimana dia menyelenggarakan kehidupan. Ya akhirnya pakai hawa nafsu, akhirnya pakai syahwat, akhirnya apa? Mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan malapetaka, ya, mendatangkan kebingungan. Kenapa? Hidupnya nggak ada petunjuk. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu itu hidup manusia yang paling sengsara adalah ketika hidup di dunia ini nggak ada petunjuknya. Ya. Nah, petunjuk itu bisa kita rasakan, kebenaran kita berada kebenaran kalau apa? Nah, kembali lagi ke syarat yang pertama dan kedua. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Mau beriman dan mau memenuhi seruan Allah. Gitu. Nah, ayat kelima berikutnya adalah tentang eh, mekanisme, ya, tata cara, ya, kapan waktunya dalam menjawab menjawab apa namanya, kegelisahan umat. Ini puasa Ramadan sebulan penuh bagaimana nih? Sampai 24 jam kita puasa, kan begitu. Nah, puasanya siang apa malam, apa siang malam. Terus malam kita bagaimana? Nah, jadi puasa ini adalah puasa dalam Islam ini adalah kita melihat esensi ajaran Islam itu. Esensi ajaran Islam itu menggabungkan apa? Antara aspek ruhiyah dan madiyah, spiritual dan material. Menggabungkan antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Ya. Ini sebuah keseimbangan yang sangat luar biasa. Jadi dalam ajaran puasa, dalam praktek ibadah puasa Ramadan, di situ kita melihat esensi ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk memenuhi hak-hak spiritual kita, ibadah kita kepada Allah, menahan lapar, menahan dahaga, ya. Eh, di waktunya ditentukan. Dari kapan? Nah, di sini di ayat ini, ayat yang kelima. Itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi nggak memberatkan tubuh, nggak memberatkan fisik manusia, nggak menyebabkan manusia ini kemudian menjadi apa? Menjadi lemah dan kemudian tidak berdaya. Justru dibagi, ya. Waktunya siang itu adalah untuk puasa, ya, dengan menahan apa? Menahan diri dari apa? Makanan, minuman, hubungan seks suami istri. Ya, itu adalah merupakan kebutuhan biologis manusia itu kan makan, minum, seks. Itu kebutuhan biologis manusia. Nah, itu ditahan, dikendalikan. Ya, waktunya sebentar, ya, terbatas.
dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu apa? Malamnya bagaimana? Uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia makan, ada buka puasa, minum, iya. Kemudian apa? Berhubungan dengan eh, ya suami istri, baru ada hubungan suami istri malam hari. Uhilla lakum itu, ya. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Jadi walaupun bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan ibadah, ya, siangnya ibadah, puasa, malamnya tarawih, qiyamul lail. Tapi Allah juga memperhatikan apa? Kebutuhan fisik, kebutuhan biologis manusia itu juga tersalurkan, disalurkan. Nah inilah esensi ajaran Islam, ya, penyaluran kebutuhan spiritual, penyaluran kebutuhan biologis, seimbang. Wahilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Bahkan disinggung tentang fungsi suami istri itu saling apa? Melindungi, saling menjaga. Ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi ketika bicara puasa tapi bicara tentang rumah tangga, bicara tentang hubungan suami istri. Ya, itu ayat tentang apa? Fungsi apa namanya? Suami istri yang saling melengkapi dan saling melindungi seperti layaknya pakaian hunna libasul lakum, itu ketika Allah bicara tentang puasa. Coba. Eh, Jadi kalau ada mubalik, ada penceramah, ya, memberikan ceramah perkawinan, ya, pernikahan, ya, menyampaikan ayat tentang apa namanya fungsi suami istri adalah sebagai pelindung, ya, eh, penghangat, ya, harus ada kehangatan di dalam rumah tangga. Itu ayatnya itu ayat tentang puasa. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan jadi pakaian bagi laki-laki, suaminya, ya, dan sebaliknya. Laki-laki harus menjadi apa? Pakaian bagi perempuan, istrinya. Ya. Nah, jadi dari situlah muncul keharmonisan di dalam rumah tangga. Nah, jadi padahal waktu malam itu agak terasa singkat, ya. Nah ini hebatnya nih. Kalau siang itu kan kalau kita puasa itu kan terasa panjang gitu. Laparnya panjang, hausnya panjang gitu ya, nunggu sambil ini kan panjang. Tapi kalau malam itu kan terasa pendek, ya. Habis buka puasa, kemudian kita takjil, setelah takjil, kemudian salat maghrib, setelah salat maghrib, kita buka puasa beratnya, kemudian nggak lama setelah itu salat isya, tarawih, tarawih sampai jam 9. Setelah itu tadarus Quran, sampai jam 10, kan luar biasa itu. Kemudian kita tidur, istirahat, ya. Kegiatan malam, ya, dipersingkat, tapi isinya nuansanya ibadah, ya. Kemudian pukul 2 atau pukul 3 dini hari kita sudah bangun, persiapkan sahur. Begitu rutinitas kita di bulan puasa. Maka disebutkan bagaimana kehati-hatian kita untuk menjaga waktu, memperhatikan waktu kapan awal kita masuk puasa ini, terbit fajar itu disebutkan, ya. Wakulu washrobu. Nah, makanlah, minumlah kamu di malam hari itu setelah buka puasa sampai batasnya kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai tegas, ya, jelas masuk waktu apa,
waktu fajar dengan tanda bagaimana? Ya, ada benang putih ya masuk waktu fajar itu ditandai dengan apa? Dengan fenomena alam, astronomi ya masuk kalau kita meneropong waktu pagi itu ada apa namanya tanda di horizon di ufuk ya yang membelah malam. Ya, itu sebagai pergantian kita masuk dari waktu malam hari yang gelap gulita menjadi apa? Masuk kepada cahaya siang, ke cahaya pagi. Itu diawali dengan apa? Dengan adanya horizon ya berwarna putih. Nah, itulah tanda masuk waktu fajar. Khaitul abyad minal khaitul aswad minal fajr. Ya. Kemudian apa? Thumma atimus siyam ilal lail. Nah, masuklah kita aktivitas puasa di pagi hari itu sampai terbenam matahari. Subhanallah. Ya. Jadi ya, ayat tentang puasa ini kemudian diakhiri dengan apa? Ayat yang keenam, kesalehan publik. Ya, kesalehan publik. Kesalehan publik ini bagaimana? Wala ta'kulu amwalakum. Ya, kalau kamu di bulan puasa itu kamu tidak boleh makan minum siang hari dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Supaya apa? Kamu taat kepada Allah, bisa menahan diri, ya mengendalikan diri dari apa? Dari apa yang diharamkan oleh Allah. Oh, makan, minum, hubungan seks aja itu kan haram ketika mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari kan, ya. Padahal itu halal, ya hukumnya halal tapi berubah menjadi haram dalam waktu tertentu dari waktu fajar sampai terbenam matahari itu aturan puasa begitu. Nah, itu kan latihan sebenarnya. Latihan apa? Kita mentaati Allah, ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Jadi puasa ini adalah latihan, ya, bukan hanya latihan fisik tapi juga latihan mental. Melatih diri dengan melatih ketakwaan kita kepada Allah. Ya, selama ini kan kita cuma dengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, itu kan baru motivasi apa verbal, ya, ungkapan kata-kata, instruksi, ya, itu petunjuknya begitu. Tapi petunjuk teknis instruksionalnya itu apa? Ya itu dengan puasa. Puasa itu kita menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah. Ya, kita puasa, nggak makan, nggak minum, sekaligus menjauhi larangan Allah. Apa larangannya ketika terbit fajar sampai terbenam matahari? Ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya, tidak boleh hubungan seks suami istri. Ya. Jadi makna praktek ketakwaan itu eh, praktis gitu. Jadi di ada contohnya bahkan kita lakukan itu setiap hari selama bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau cuma dengerin wasiat takwa hari Jumat kan umum sifatnya. Ya apa saja. Ya bisa. Tapi kan tidak diikuti dengan apa? Petunjuk teknis operasionalnya ketakwaan itu kayak apa. Tapi kalau ibadah puasa ya sudah otomatis itu. Puasa itu ya menjalankan perintah Allah, ya menjauhi larangan Allah. Di situ semua ada. Tujuannya apa sih? Nah, ini bicara makosid. Makosidnya itu ada terakhir. Walaupun ada tadi beberapa makosid sebelumnya. Makosid turunnya Al-Quran, makosid ibadah puasa, tidak memberatkan. Makosidnya puasa itu, orang berpuasa itu ya kedudukannya sama dengan orang yang berdoa.
Orang kalau mau berdoa mau diijabah itu syaratnya begini 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 falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Ya, maka orang bertakwa juga menjalankan puasa itu harus diawali dengan iman, kemudian diawali dengan menjawab memenuhi seruan-seruan Allah. Ya, hidupnya berada dalam kebenaran. Coba lihat di bulan puasa itu kan kita hidup betul-betul terbimbing itu dalam, ya, mengikuti pedoman Allah. Siang malam itu ngikutin pedoman Allah. Coba itu kayak kita itu digerakkan oleh Allah ya dalam 1 bulan ini untuk menjalankan ketaatan. Tapi harus syaratnya apa? Beriman. Ya kalau orang nggak beriman, mau bulan Ramadan juga tetap aja dia nenggak minuman keras, tetap aja dia apa namanya main perempuan, tetap aja dia korupsi gitu. Tapi kan bagi yang beriman ini kan kita bicara tentang beriman ya. Iman ini luar biasa, menggerakkan manusia itu. Ya, dia hidup dalam aturan-aturan Allah sebulan dan dilaksanakan secara massal, kolosal. Ya. Bukan hanya, jadi ibadah Ramadan ini ada yang sifatnya tersembunyi, itu praktek puasanya itu kan tersembunyi. Hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Tapi ada juga yang sifatnya apa? Nampak, zohir. Nah, tadi kalau ibadah batinnya itu puasanya itu batin. Ya, tapi ada ibadah yang zohirnya nampak. Ada syiarnya, tarawihnya, ada qiyamul lailnya, ada baca Quran itu kan ibadah-ibadah zohir. Kalau ibadah menahan lapar sama apa haus ya, itu kan ibadah batin. Itu semua nampak. Ada aturan-aturan itu. Jadi hidup di bulan Ramadan ini semua kita ini terbimbing ya, terprogram. Ya. Mau bicara tentang fikih, ya, kalau nanti hari ini kita nggak bahas masalah fikih ya. Jadi jangan tanya tentang apa hukumnya apa Ustadz, Mbak Ervi dia, kodok Ramadan belum, jangan tanya sekarang lah. Kalau mau tanya, tanya ChatGPT aja. Tema saya sekarang ini adalah tafsir ayat puasa. Ya, dan kadang-kadang jamaah kalau mau nanya, nanya aja apa namanya sembarang aja nanya itu nggak lihat tema itu ya. Jangan begitu ya, jangan tolong dibiasakan bertanya sesuai dengan tema yang dibahas itu. Eh, jadi nggak ada tuh bulan seperti Ramadan ini. Nah kita diberikan kesempatan seperti ini luar biasa. Tujuannya apa sih? Membentuk kesalehan publik bahwa bahwa seorang Muslim gitu ya, ketika makan, minum, berhubungan seks yang halal itu aja kita bisa menjauhi, ya, itu jadi larangan berubah menjadi haram dan kita patuh. Itu kan hukum awalnya kan mubah, halal. Terus kita dapat diubah oleh Allah ya dengan aturannya bahwa apa yang tadi halal itu haram buat kamu ya. Maka kita taati, kita patuhi. Nah, kalau orang udah terbiasa begitu, menjauhkan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah, walaupun hukum asalnya halal, bagaimana dengan perkara yang memang hukum asalnya haram? Ya, makan, minum, seks suami istri itu kan halal, tapi jadi haram kita patuh. Nah, yang benar-benar asalnya haram, apalagi harusnya bisa lebih patuh, harusnya bisa lebih konsisten. Itu kan latihan. Bagaimana Allah melatih, mendidik hambanya. Cara menjauhi perbuatan maksiat. Ya, ya yang inilah yang jelas saja misalnya 7 perbuatan dosa besar. As-sab'ul mubiqat. Syirik, durhaka sama orang tua, zina, mencuri, apalagi ya makan harta anak yatim, terus apa? Ya, minuman-minuman keras ya, dan lain sebagainya itu. Itu cara
kita dididik untuk menjauhinya, meninggalkan, dan itu dengan gimana? Kalau dipaksa langsung meninggalkan, bisa jadi orang yang udah kebiasaan begitu berat, ya kan? Main judi, main gaplek, pakai atau taruhan duit, ya. Orang udah kebiasaan hidupnya begitu. Itu kalau langsung disuruh ini agak berat. Orang udah terbiasa budayanya minuman keras, disuruh meninggalkan total, langsung berat. Ya, makanya pengharaman judi, pengharaman khamar itu kan dilakukan secara bertahap. Nah, di antaranya dengan cara bagaimana? Dengan cara membiasakan diri puasa Ramadan. Ya, hal-hal yang berat untuk ditinggalkan itu akan menjadi mudah ketika kita sudah terdidik, terbiasa meninggalkan apa yang halal. Yang halal aja bisa kita tinggalin. Walaupun hanya waktu tertentu saja dari pagi sampai sore. Terbit fajar terbenam matahari. Maka yang haram itu mestinya bisa. Ya, itulah cara Allah ya. Mendidiknya itu dengan bijaksana. Mendidiknya dengan sangat apa namanya, lembut. Ya, ya. Kita dididik sebulan penuh meninggalkan yang halal ya untuk mencari ridha Allah. Nah, meninggalkan yang halal aja buat cari ridha Allah. Gimana kalau kita meninggalkan yang haram? Itu pahalanya lebih besar. Jadi eh, jangan salah ya. Orang mendapatkan pahala itu bukan cuma karena mengerjakan perintah, mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram, ya, itu termasuk ibadah. Ibadah meninggalkan yang haram, itu ada pahalanya, ya. Ada sebab-sebab kita untuk berzina di depan mata, tapi kita tinggalin, itu ada pahalanya. Ada sebab-sebab manusia kita ini mencuri, ya, terbuka kesempatan mencuri, tapi kita tinggalkan, itu berpahala. Ada sebab-sebab kita makan harta riba, tapi kita tinggalkan, itu berpahala meninggalkannya, ya, menjauhinya. Ada sebab-sebab kita minum minuman keras, tapi kita tinggalkan, itu berpahala meninggalkannya. Nah, ibadah puasa itu kan ibadah yang otomatis ya ada menegakkan perintah sekaligus meninggalkan larangan, ya kan? Perintahnya dikerjakan. Perintah apa? Puasa. Terus teknis puasanya apa? Ya meninggalkan yang halal. Nggak makan, kagak minum, kagak berhubungan seks suami istri. Nah, itu meninggalkan, ya. Jadi Allah itu dengan ibadah puasa ingin menunjukkan pada kita bahwa kalau kamu meninggalkan sesuatu yang haram, ya, ya, kamu bertakwa, itu pahalanya double. Pahala satu mengerjakan perintahnya Allah, yang kedua pahala kamu meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itulah puasa. Dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kepentingan komunitas, tapi untuk menciptakan kesalehan publik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lam. Jadi bicara ibadah puasa ini bukan hanya seremonial, bukan hanya ibadah personal ya untuk menciptakan ketakwaan, kesalehan pribadi, tapi juga untuk ketakwaan publik. Caranya bagaimana? Orang kalau udah puasa, ya, kita bisa mengendalikan diri, ya, nggak makan, nggak minum, ya, selama bulan puasa itu di siang hari. Nah, orang udah terdidik begitu, maka apa? Ketika disuruh oleh Allah, jangan kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Coba, apa sih hubungannya? Ya, ayat jangan kamu makan hartamu dengan cara yang batil, apalagi sampai memberikan menyogok harta itu untuk para hakim, para penguasa.
dengan tujuan kamu makan sebagian dari harta manusia dengan cara yang batil. Loh, ini bicara tentang kehidupan publik ini, kehidupan bernegara, menegakkan hukum, menegakkan aturan. Ya, jangan kamu sogok hakim, jangan kamu suap penguasa, minta izin, minta pengen ini, kemudahan ini itu kita nyogok penguasa, nyogok hakim, mengubah keputusan pengadilan dan lain sebagainya, mengubah keterangan, kita sogok. Nggak boleh, itu makan harta dengan cara yang batil. Kalau kalian orang yang berpuasa sudah bisa meninggalkan, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, ya, padahal itu adalah halal, ya, tapi di siang hari itu menjadi haram. Ya, itu kan untuk kepentingan apa? Tidak makan, tidak minum itu untuk eh, pengendalian diri. Ya. Nah, saatnya bagaimana? Pembuktiannya itu ketika selesai Ramadan. Selesai Ramadan, pembuktiannya dengan bagaimana? Puasanya itu nilainya dilanjutkan, yaitu dengan tidak mengambil, tidak makan harta orang dengan cara yang batil. Itulah puasa kita setelah Ramadan. Puasa korupsi, nah, kan begitu. Puasa dari tindakan curang, puasa dari berbuat zalim, terus itu berlaku. Meskipun kita udah nggak puasa lagi dalam pengertian syar'i, puasa nggak makan nggak minum, ya, ya saya terus terang jamaah ya, mungkin ya wallah alam ya. Kalau saya tuh ibadah yang di luar Ramadan puasa itu yang paling berat ya puasa. Eh, saya harus akui puasa sunnah saya itu sedikit. Puasa sunnah saya itu ya ini saya terang-terangan aja. Saya nggak malu dan nggak jaim. Ngapain jaim jadi ustadz? Ya, saya puasa sunnah itu bisa dihitung jari. Ya, nah, puasa sunnah saya paling apa ya? Asyura, ya, kemudian Arafah. Itu aja puasa sunnah saya. Ya, Senin Kamis gimana Pak Ustadz? Jarang saya Senin Kamis. Emang kagak kuat. Ya, apalagi puasa Ayyamul Bid. Sunnah memang, tapi kagak kuat. Ya, itu. Jadi masing-masing orang tuh punya kadang ada yang kuat ya, ada yang nah, tapi kalau saya disuruh baca Quran, saya disuruh apa? Nah, itu kuat itu. Disuruh mutolaah kuat. Tapi puasa emang nggak semua orang. Nah, tapi esensi puasa yang harus dibawa itu bukan soal kuat-kuatan. Apalagi puasa Daud. Waduh, kagak kuat itu mas saya itu. Nah, kalau melihat makanan, melihat minuman kuliner di apa di media sosial, waduh, kayaknya pengen nyobain itu, ya kan? Godaan. Ya udah, yang penting kan kita puasa Ramadan, sama puasa yang apa namanya, yang juga banyak dilakukan oleh umat Islam kan, sunnahnya Asyura, kemudian Arafah itu. Nah, kalau yang nggak kuat puasa-puasa sunnah ya nggak masalah. Tapi kalau dilakukan bagus, ikuti sunnah Nabi kan. Ya. Tapi yang penting itu apa? Esensi ibadah puasa itu kita pertahankan setelah Ramadan itu. Itu puasa dari kezaliman, dari makan harta orang dengan cara yang batil, wala takulu amwala. Istilah manfaat puasa bagi apa? Bagi pembangunan karakter, pembangunan bangsa. Kalau ingin ya membersihkan bangsa negara ini dari tikus-tikus, dari koruptor, itu hidupkanlah semangat puasa. Jadi pemimpin itu harus ya apa namanya banyak puasa, mendidik eh, aparatur negara dengan nilai-nilai puasa, mengendalikan diri. Jadi puasa ini luar biasa, ya.
bukan hanya untuk kesalehan pribadi, tapi juga untuk menciptakan kesalehan publik bernegara. Ya, kayak diajarkan di ayat terakhir, orang yang berpuasa lulus dari ibadah Ramadan tidak akan dianggap sukses Ramadannya kalau dia tidak melanjutkan nilai-nilai Ramadan itu dalam kehidupan setelahnya, terutama menjauhkan diri dari makan harta dengan cara orang lain dengan yang batil. Ini penyakit, ya, penyakit dalam kehidupan bernegara kita yang paling besar adalah makan harta dengan cara yang batil. Dan itu adalah pantangan utama hasil daripada pendidikan di bulan Ramadan. Terakhir, kembali ke awal, kenapa ada pertanyaan, eh, apa namanya, kenapa puasanya harus di bulan Ramadan sih, gitu kan ya? Kenapa, ya? Ada yang tahu? Jadi jawabannya itu saya dapat dari tafsir Al-Manar. Ya, Syekh Abduh dan Syekh Ridho itu mengatakan apa? Menulis di dalam tafsirnya bahwa dipilihnya waktu kewajiban puasa, ya, sebulan penuh di bulan Ramadan itu adalah cara Allah mengingatkan kita atas nikmat turunnya Al-Quran, ya, itu. Jadi kenapa? Karena kan Al-Quran itu turunnya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka wajib puasanya itu dipilih di bulan Ramadan, cara Allah mengingatkan kita atas nikmat turunnya Al-Quran. Maka cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu adalah dengan berpuasa. Ya. Nah, nuzulul Quran itu kan nikmat. Nah, syukur nikmatnya dengan cara bagaimana? Dengan cara puasa. Puasa sebulan penuh di bulan turunnya Al-Quran. Coba luar biasa. Jadi antara puasa dengan Al-Quran itu menjadi satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Kita dapat pencerahan dari guru kita Ustaz Pan Salim di bulan Sa'aban ini, persiapan untuk Ramadan. Kita disadarkan tentang betapa kita sudah harus mulai menata diri ya, karena ternyata puasa tidak hanya di bulan Ramadan, seharusnya secara hakiki harus terbawa sampai di bulan Ramadan. Ya, tadi puasa dari makan makanan yang haram, puasa dari mentolimi orang lain, puasa juga dari eh, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu ini saatnya kita untuk mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin ingin sharing, silakan, mumpung ada guru kita Ustaz Fahmi Salim berkaitan dengan puasa ya, jadi tafsirnya yang kita akan menebalkan pemahaman kita tentang hakikat dari berpuasa itu yang tadi sudah disebutkan dari ayat 183 ya sampai di 187. Silakan ada yang bertanya atau mungkin sharing, silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit ya, Alhamdulillah. Kalau saya tertarik ini, saat tadi kan disebutkan di ayat 183 itu bahwa sudah diwajibkan untuk puasa ini ya di ayat-ayat di umat-umat terdahulu ya, umat-umat Muslim terdahulu ini, di umat-umat Nabi-Nabi terdahulu juga sudah diwajibkan. Kalau di Karena ini disyariatkan di tahun 2 Hijriah saja ya, ketika sudah di Madinah. Ini ketika sebelum di Madinah di Makkah ini apakah Rasulullah melakukan puasa juga? Karena saya belum baca ya sedetail apakah Rasulullah melakukan itu. Kalau sholat kan sudah ada ya, walaupun tidak 5 waktu gitu ya. Seperti yang setelah turunnya setelah Isra Mi'raj. Nah, apakah ada informasi tentang bagaimana puasanya Nabi mungkin atau para sahabat sudah diajarkan tentang puasa? Ya, jadi puasanya umat terdahulu itu bermacam-macam. Puasa yang dikenal di masa oleh orang-orang jahiliyah, ya, oleh orang-orang Arab Quraisy itu adalah puasa Asyura. Jadi Hmm. puasa Asyura itu termasuk salah satu puasa yang hari Asyura itu hari puasa yang populer dilakukan oleh bangsa Arab, suku Quraisy, ya. Dan Nabi sebelum Bi'sah, ya, jangankan sebelum hijrah, sebelum Bi'sah, sebelum mendapat wahyu, ya, di Gua Hira itu sejak
kecil beliau sudah terdidik, sudah terbiasa melaksanakan puasa Asyura ya, karena lingkungannya Arab jahiliyah itu begitu, bangsa Quraisy itu. Jadi puasa Asyura sudah dilakukan oleh Nabi, oleh umumnya masyarakat Mekah, bangsa Quraisy itu sejak lama ya. Tuh. Jadi seperti itu. Nah, kalau bicara tentang umat yang lain, ya Yahudi itu juga ada puasa sebenarnya. Ya bahkan mereka masih mempertahankan itu, ada tradisi puasa itu. Seperti puasa pada hari pengampunan Yom Kippur. Ya, nah, hari Yom Kippur itu ya mulai dari mana? Tapi dia puasanya agak berbeda waktunya ya. Itu yang saya dapat informasinya itu puasanya Yahudi untuk hari pengampunan itu Yom Kippur itu justru dimulai dari terbenam matahari dari malam ya maghrib waktu maghrib hari ini sampai baru bukanya sampai terbenamnya hari esok. Nah, jadi lebih lama ya, lebih lama. Jadi 24 juga, 24 jam dia kalau puasanya. Jadi dari maghrib sampai ketemu maghrib lagi. Hmm. Ya, nggak makan, nggak minum, nah tidak. Sama, itu beberapa aturannya agak mirip ya, tapi waktunya berbeda ya. Gitu. Jadi dia mulai waktu puasa itu dari terbenam matahari sampai terbenam lagi, jadi 24 jam. Nah, berat itu. Luar Kalau kita biasa. orang Islam enak, cuma setengah hari ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang Kristen juga ada puasanya tuh. Ya, orang Nasara itu ada puasanya. Nah, puasa misalnya ada dulu tradisi, nggak tahu kalau sekarang ya, tapi dipopulerkan nggak di kalangan Nasrani sekarang itu puasa sebelum kebangkitan Isa Al-Masih, sebelum hari Paskah. Kayaknya Ya, nggak ada, saya belum pernah dengar. belum dengar kan ya, kita nggak tahu ya. Nah, mungkin di kalangan mereka mungkin ada. Tapi mungkin nggak tahu dilakukan apa hanya orang tertentu, rohaniawan aja, apakah semua umatnya juga melakukan. Itu ada puasa zaman dulu itu Kristen itu 40 hari. Ya. Tapi puasanya dari puasa nggak puasa betul-betul nggak makan, bukan bukan begitu. Tapi di sini ada keterangannya puasa dari makan daging sama apa namanya eh, apa namanya eh, lemak ya lemak-lemak hewani. Nah, itu. Jadi di dalam tulisan kalau kita lihat kita buka juga di Islam Online ya, kemudian di website-website itu dijelaskan itu ada keterangan dari apa namanya Ibnu Katsir ya. Eh, Ibnu Katsir itu bilang menyatakan apa? An-nasiyama sabiqin kana thalathata ayyam min kulli syahrin. Puasanya orang-orang terdahulu itu 3 hari saja dalam satu bulan. Kayak Jadi ayam berbuta. bulan ada puasa 3 hari. Hmm. Walam yazal masyru'an min zamani Nuh ila an nasakhallahu dzalika bisiyam syahr Ramadan. Terus itu disyariatkan 3 hari puasa dalam tiap satu bulan, ya, mulai dari Nabi Nuh, masa Nabi Nuh sampai Allah menghapusnya, menggantinya dengan syariat puasa Ramadan. Itu dalam riwayat salah satu riwayat Ibnu Katsir ya, dan mengutip juga dari eh, tafsir Imam Qurtubi misalnya. Inna Allah kataba ala qaumi Musa wa Isa sawma Ramadan. Faghayyaru wa zada ahbaruhum alaihi asrat ayyam. Kaumnya Nabi Musa dan Isa itu pernah juga diwajibkan puasa Ramadan. Tapi mereka rubah dan nambah 10 hari jadi 40. Nah itu jadi ada keterangan memang puasa 40 hari. Ya, puasa mereka 40 hari. Itu. Apa namanya?
Eh, dan puasanya itu eh, kemudian eh, ada lagi kabar-kabar ya, riwayat yang lain juga menyatakan ada yang sampai 50 hari dalam 1 tahun ya. Eh, jadi ini banyak ya. Jadi ini, tapi memang kita tidak bisa memastikan. Ini hanya riwayat-riwayat menurut keterangan dari sahabat dan tabi'in. Ya. Jadi intinya dalam setiap umat ya ada aturan-aturan tentang ibadah puasa. Ya, puasanya seperti apa ya itu ada di kalangan mereka ya. Tapi jadi sebenarnya menjadi syiar agama juga di tiap-tiap agama itu. Tiap-tiap umat terdahulu ada puasa. Nah, kalau dalam Islam, nah ini puasa ini disyariatkan sedemikian rupa, dibentuk ya, dikonstruksi sedemikian rupa untuk bawa banyak manfaat ya, banyak makosid yang ada di balik puasa itu untuk pengembangan diri, pengembangan karakter, pengembangan kehidupan sosial umat Islam untuk menjadi khair ummah. Itu salah satu dengan puasa. Ya, mulai. Baik, Ustaz. Eh, Mungkin bisa dilanjutkan soal ini, Ustaz, membahas tentang dimensi sosial dari fidyah ini, Ustaz. Karena eh, kalau yang saya paham ya, bahwa hanya ibadah puasa ya, yang memang ada kodonya ya. Jadi harus mengganti dan kodonya ini eh, fidyah, artinya memang memberi makan dan itu bisa dilakukan di bulan Ramadan maupun di bulan setelahnya itu Ustaz ya. Apalagi yang ibu menyusui ini memang tidak kalau memang menyebabkan terjadinya ini bahkan tidak mengganti puasa pun boleh gitu Ustaz ya. Nah ini apakah memang dimensi sosial ini eh, kenapa fidyah gitu Ustaz? Apa mungkin ada sebuah penjelasan dari ulama Ustaz? Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya, orang yang tidak kuat berpuasa karena faktor usia, kesehatan. Nah, kalau dia nggak bisa bayar qadha di luar Ramadan, nggak sanggup juga, yaitu bayar fidyah. Nah, jadi memang dalam Islam itu aturan kita untuk membayar denda, ya, ibaratnya kan begitu ya, denda. Kita nggak melaksanakan kewajiban nih, tidak melaksanakan eh, tidak melaksanakannya bukan karena kesengajaan gitu ya. Nah, jadi jangan diartikan begini, nanti fidyah itu bagi siapa saja, termasuk yang sehat, ya mentang-mentang sehat, mentang-mentang kaya, ya punya duit banyak, ya, ya saya nggak mau puasa Ramadan, saya ganti aja dengan bayar fidyah. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi membayar fidyah itu denda sosial, denda spiritual itu ya hanya untuk orang yang khusus, yaitu yang tubuhnya nggak mampu berpuasa. Ya, kalau diwajibkan juga bayar kodok puasa di luar Ramadan, ya dia nggak bisa juga. Seperti orang sudah tua, lemah tubuhnya, ya. Kemudian orang yang punya penyakit menahun, ya, harus minum obat terus, ya, nggak bisa puasa. Atau ada juga ulama yang memberikan dispensasi bagi pekerja, pekerja, pekerja buruh, ya, pekerja buruh yang pekerja kasar ya, yang dia mencari nafkah ya hanya dari situ, tidak Hmm. ada yang lain. Nah, itu butuhkan tenaga, butuhkan fisik ya. Kalau puasa, ya dia nggak kuat mikul-mikul manggul, manggul barang apa namanya. Dia bekerja ya di sektor konstruksi lah atau apalah, dan dia itu bekerja sepanjang tahun. Tidak bisa dia berpuasa atau bayar kodok. Nah, itu bayar fidyah. Ya.
Nah, jadi fidyah ini ada dimensi eh, satu hari puasa yang dia tidak tunaikan, itu harus membayarnya dengan memberi makan satu hari itu untuk satu orang miskin. Ya, ya, memberi makan, ya artinya eh, makan yang sempurna, ya, makan kalau sehari 3 kali makan, ya dia harus bayar 3 kali makan itu untuk satu orang miskin. Jadi satu hari tidak puasa dibayar gantinya dengan memberi makan 3 kali bagi satu orang miskin. Fidyatun ta'am miskin. Ya, itu. Jadi tinggal dikali berapa dia tidak puasa, ya, yang dia tidak sanggupi itu. Jadi ini nih bagian dari apa? Dari bahwa ibadah puasa juga memiliki makna kepedulian sosial, ya, kepada fakir miskin, ya, mereka yang tidak apa namanya, tidak mendapatkan, ya, atau mengalami kesulitan materi gitu ya. Terus uh, dengan cara begitu Islam membantu, ya, mengatasi kemiskinannya. Minimal kebutuhan dasarnya adalah makan, ya. Makan ini kan kebutuhan dasar manusia. Nah, dari makanan itu pula nanti diukur, ya, jadi indeks. Orang miskin itu dikatakan miskin kalau makannya, kebutuhan makan sehari-hari itu minimal berapa, ada ukuran, ya, ada berapa harganya. Kalau dia nggak memenuhi itu, berarti dia miskin. Kalau dia sudah mencapai tahap apa, level itu atau bahkan lebih, berarti dia sudah tidak miskin. Gitu. Nah, jadi patokannya itu makan, ya. Jadi Islam ini sangat apa ya, sangat sesuai dengan apa namanya, ilmu manajemen, ya, ilmu atur negara gitu ya. Jadi ukuran kemiskinan itu, ya, dilihat dari apa? Dia bisa makan apa enggak, dan standar makanannya bagaimana, ya. Nah, Islam itu yang mengatur begitu. Jadi salah satunya diselesaikan dengan fidyah, ya, mekanisme membayar fidyah bagi orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Demikian. Baik. Baik jemaah, kalau ada pertanyaan lagi silakan, masih ada waktu satu pertanyaan saya berikan sebelum ditutup. Dan memang tadi luar biasa ya, Ramadan ini Ramadan yang sangat ditunggu tidak hanya oleh kaum muslimin ya, tapi juga orang luar Islam pun kalau urusannya dagang saja. Kalau Ramadan ini jadi bulan selalu eh, jadi apa, ajang untuk selalu berkahnya dalam bentuk perdagangan ya, karena memang konsumsi meningkat saat di bulan Ramadan ini. Eh, dan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mampukan kita tidak hanya menjalani dengan syariat saja dan dalam memaknainya bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi kemudian Ramadan dalam artian puasanya tetap terjaga hingga terus setelah Ramadan. Artinya memang tadi seperti yang nasihatkan oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim tentang bagaimana puasa kita terus berlanjut hingga di bulan-bulan selanjutnya. Dan kenapa di bulan Ramadan puasa ini ternyata memang rahasianya adalah itu sebuah rasa syukur saja. Rasa syukur kita kepada Allah atas turunnya Al-Quran. Karena itulah Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Quran. Dan mudah-mudahan kita pun makin berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan sesering mungkin. Tidak hanya tadarus dalam arti membaca, tapi juga mentadaburinya, memahaminya. Sehingga lepas dari Ramadan, Al-Quran terus masih terbawa hingga akhir hayat kita. Baik, Ustaz, jazakallah khairan katsiran sudah memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki Ramadan di bulan Sa'ban ini, dan terbanyak juga fadilah-fadilah yang bisa kita lakukan. Salah satunya sebagaimana banyak disabdakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban, walaupun bulan haram ya, tapi Rasulullah
juga melakukan banyak kegiatan ibadah yang lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Allahumma bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.